Apa jadinya jika yang menginspirasi Leatherface lebih mengerikan dan sadis dari karakter pembunuh tersebut di film? Dan bagaimana mengubah manusia menjadi perabotan rumah tangga? Bayangkan sebuah kota kecil di Amerika. Tenang, damai, semua orang saling kenal. Sekarang, bayangkan kengerian yang mencengkeram kota itu ketika mereka mengetahui bahwa salah satu dari mereka sendiri, seseorang yang mereka kenal, adalah monster yang hidup. Ikutlah bersama saya, tanya EI. Setidaknya saya dalam pikiran gelap dan terganggu dari Ed Gein, si tukang jagal Plainfield, dan mengungkap 10 fakta mengerikan yang akan membuat Anda mempertanyakan menjamban manusia. Edward Gein lahir di tengah keluarga yang jauh dari kata normal. Ayahnya, seorang pecandu alkohol yang tidak bertanggung jawab, jarang memberikan kasih sayang atau bimbingan. Ibunya, Augusta, adalah seorang wanita yang taat beragama dengan pandangan dunia yang aneh, percaya bahwa semua wanita adalah alat iblis dan seks adalah dosa besar. Augusta menanamkan rasa takut yang mendalam terhadap dunia luar dan dosa-dosanya ke dalam diri Ed muda, mengurungnya dalam sangkar isolasi mental. Di mata Augusta, Ed adalah satu-satunya yang murni di dunia yang penuh dosa ini. Setiap hari, dia dijejali khotbah-khotbah tentang kebobrokan moral dan siksaan neraka. Kehidupan awal yang terisolasi dan didikan yang keras ini meletakkan dasar bagi kegelapan yang akan mencengkeram jiwa Ed di kemudian hari. Pada tahun 1940, ayah Ed meninggal, membuatnya sendirian dengan ibunya dan saudara laki-lakinya, Henry. Henry, tidak seperti Ed, melihat kepribadian Augusta yang mengendalikan dan sering menentang kefanatikannya. Namun, tragedi kembali datang pada 1944 ketika Henry meninggal dunia dalam keadaan yang mencurigakan. Meskipun kecurigaan muncul seputar keterlibatan Ed, kematiannya dianggap sebagai kecelakaan. Kepergian Henry menghancurkan Ed. Tahun-tahun setelah kematian ibunya, Ed Gein menarik diri semakin dalam ke dalam isolasi. Dunianya menyusut menjadi batas-batas pertaniannya yang bobrok. Dia mengisi hari-harinya dengan melakukan pekerjaan serabutan untuk penduduk setempat dan tenggelam dalam bacaan yang mengerikan, melahap buku anatomi dan kisah-kisah kekejaman Nazi dengan penuh semangat. Pada tahun 1954, kota Plainfield yang tenang diguncang oleh hilangnya Mary Hogan, pemilik bar setempat. Dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan noda darah yang tidak menyenangkan di lantai barnya. Polisi tidak dapat menemukan petunjuk yang kuat dan kasus itu menjadi dingin. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ed Gein telah memulai kegelapannya yang mengerikan. Di sanalah, di balik dinding pertaniannya yang bobrok, di tengah bau busuk daging dan logam, Ed Gein telah menambahkan mayat Mary Hogan ke dalam koleksi mengerikannya yang sedang berkembang. November 1957, Bernice Worden, pemilik toko perangkat keras setempat, menghilang. Putranya, Frank, seorang wakil sheriff, ingat melihat truk Ed Gein di toko ibunya pada hari hilangnya Bernice. Kecurigaan langsung jatuh pada si penyendiri yang pendiam itu. Ketika pihak berwenang tiba di pertanian Gein, mereka disambut oleh pemandangan yang akan selamanya terukir dalam mimpi buruk mereka. Di dalam rumah, mereka menemukan neraka duniawi, ruangan yang dipenuhi dengan kengerian yang tak terkatakan. Tubuh Bernice Worden yang dimutilasi dan digantung seperti hewan buruan ditemukan di gudang, memicu pencarian yang lebih menyeluruh ke dalam rumah yang mengerikan itu. Bab 4, Katalog Kengerian, Trofi Mengerikan Gein. Dinding rumah Gein dihiasi dengan kulit manusia, disamak dan diregangkan seperti permadani yang mengerikan. Tengkorak manusia berfungsi sebagai mangkuk dan asbak, gigi mereka disusun rapi dalam toples di rak. Kursi-kursi dilapisi kulit manusia dengan tulang belulang yang mengerikan berfungsi sebagai kaki furnitur. Di antara benda-benda yang paling mengerikan adalah koleksi topeng Gein. Wajah-wajah wanita yang diambil dari mayat-mayat yang dicurinya dari kuburan setempat, menatap kosong dari kulit kepala yang diawetkan. Penemuan-penemuan mengerikan ini melukiskan gambaran mengerikan tentang seorang pria yang termakan oleh kegilaan, didorong oleh obsesi yang mengerikan terhadap tubuh wanita, dan keinginan yang menyimpang untuk menjadi ibunya sendiri. Bab 5, Di Dalam Pikiran yang Rusak, Mendiagnosis Monster. Setelah penangkapannya, Ed Gein menjadi subjek dari rasa ingin tahu dan kengerian nasional. Bagaimana mungkin seorang pria yang tampak biasa saja menyembunyikan kegelapan seperti itu di dalam dirinya? Untuk memahami motif di balik kejahatannya, tim psikiater dan psikolog dipanggil untuk memeriksa jiwa Gein yang terganggu.
Evaluasi mengungkapkan pikiran yang diliputi oleh penyakit mental. Gain didiagnosis menderita skizofrenia, gangguan mental yang parah yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan realitas. Para ahli percaya bahwa didikan Gain yang kasar dan terisolasi dikombinasikan dengan kehilangan ibunya yang traumatis, memicu penurunannya ke dalam kegilaan. Bab 6. Gema dalam budaya pop, warisan mengerikan Gain. Kisah Ed Gein dengan cepat melampaui berita utama, merembes ke dalam kesadaran publik, dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa Amerika. Kejahatannya yang mengerikan, yang dipicu oleh penyakit mental dan didikan yang mengerikan, menangkap imajinasi publik, mengilhami gelombang baru kengerian dalam film, sastra, dan musik. Norman Bates, pembunuh ikonik dalam Psycho karya Alfred Hitchcock, terinspirasi dari Ed Gein. Leatherface, penjahat yang menggunakan gergaji mesin dari The Texas Chainsaw Massacre, juga mengambil inspirasi dari Gein, menggunakan kulit manusia dan kecenderungan kanibalisme yang mengingatkan pada tukang jagal Plainfield. The Silence of the Lambs memberikan penghormatan yang lebih lanjut kepada Gein melalui karakter Buffalo Bill, seorang pembunuh berantai yang menguliti korbannya untuk membuat pakaian wanita sendiri. Nikolai Skringling Gein Marian untuk mencuri psel. Meskipun Ed Gein hanya secara resmi dikaitkan dengan dua pembunuhan, ruang lingkup sebenarnya dari kejahatannya tetap menjadi misteri. Diyakini bahwa dia mungkin telah membunuh lebih banyak orang, tubuh mereka tidak pernah ditemukan atau nasib mereka tetap tidak diketahui. Rumah pertanian Gein yang pernah menjadi suar kengerian dihancurkan oleh api pada tahun 1958, diduga merupakan tindakan pembakaran. Meskipun secara fisik pergi, kehadiran Ed Gein seperti Plainfield. Apa yang mendorong Ed Gein untuk melakukan tindakan mengerikan seperti itu? Para ahli percaya bahwa itu adalah perpaduan kompleks dari faktor-faktor, persimpangan mengerikan dari penyakit mental, didikan yang buruk, dan isolasi sosial. Sejak usia muda, Gein diindoktrinasi dengan pandangan dunia yang aneh oleh ibunya yang fanatik secara agama. Dia diajari untuk takut dan tidak mempercayai wanita, melihat mereka sebagai sumber dosa dan kehancuran. Salt primary peerless in the way its rage bomges to the damis or dead chingrain buckets mentwinning. Kisah Ed Gein melampaui kengerian sejati menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya horor fiksi. Penulis, sutradara, dan musisi sama-sama telah memanfaatkan kisah Gein yang mengerikan, menggunakannya sebagai dasar untuk beberapa karakter dan narasi paling mengerikan mereka. Pengaruh Gein dapat dilihat dalam karya-karya seperti The Texas Chainsaw Massacre, karya Tobe Hooper, di mana Leatherface, seorang pembunuh yang mengenakan topeng kulit, mencerminkan obsesi Gein dengan tubuh manusia dan kecenderungan kanibalisme. The Silence of the Lambs, karya Jonathan Demme, menampilkan Buffalo Bill, seorang pembunuh berantai yang menguliti korbannya untuk membuat pakaian wanita, yang secara langsung terinspirasi oleh hasrat Gein yang mengerikan untuk menjadi ibunya. Kisah Ed Gein berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa kegelapan dapat muncul dari tempat-tempat yang paling terduga, bahwa monster seringkali menyamar sebagai pria biasa. Ini menantang kita untuk menghadapi sisi gelap sifat manusia, untuk meriksa kekuatan penyakit mental, isolasi sosial, dan potensi kengerian yang dapat terjadi ketika faktor-faktor ini bergabung. Meskipun kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami pikiran Ed Gein atau motif di balik kejahatannya, kita dapat belajar dari kasusnya. Dengan mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi pada kejatuhannya ke dalam kegilaan, kita dapat berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi tanda-tanda peringatan penyakit mental, untuk menjangkau mereka yang terisolasi dan berisiko, dan untuk menciptakan masyarakat yang mendorong empati, pengertian, dan penerimaan. Jadi, ya, Ed Gein. Sesuatu tentang seorang pria yang membuat mangkuk sup benar-benar membuatmu takut, bukan? Dan saya tidak tahu tentang Anda, tetapi setiap kali saya melihat kursi malas, saya akan memikirkan pria itu dan kulit manusia. Itulah kengerian yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Itu membuat Anda mempertanyakan setiap interaksi yang Anda miliki dengan orang asing. Apakah mereka hanya seorang tukang reparasi yang ramah, ataukah mereka diam membuat ikat pinggang dari kulit manusia di ruang bawah tanah mereka? Beritahu saya di komentar apa perdebatan tentang Ed Gein. Apakah dia produk hunting lebih?
Dan apakah Anda pikir warisannya akan terus menghantui budaya populer selama bertahun-tahun? Jangan lupa klik like jika kamu suka cerita true crime, horror story, komen cerita true crime horror story, apalagi yang ingin dibahas, dan subscribe agar tidak ketinggalan kengerian berikutnya.